Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan juga beribadah bersama-sama secara online. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut, mari saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kami kembali kesempatan yang indah sehingga kami bisa bersama-sama Tuhan untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu kami ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, kiranya Tuhan yang menolong memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sejauh timur dari barat, itulah lagu pertama yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Di mana lagu ini mengisahkan kepada kita bahwa Tuhan melupakan segala dosa-dosa kita. Sekaligus mengajak kita juga untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara dengan membuka hati kita, membuka pikiran kita, kita bersama-sama memujikan lagu ini sebagai sebuah persembahan hidup kita di hadapan Tuhan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayat 9 sampai 10, saudara, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan sebuah lagu bagaikan bejana. Lagu ini, lagu yang sudah sangat klasik, tetapi ketika kita menyanyikan lagu ini menjadi sebuah doa yang begitu indah bahwa Tuhan, bentuklah hidupku menjadi bejana yang makin hari makin dipoles, makin indah kelihatannya, makin kokoh integritasnya, sehingga itulah pribadi-pribadi yang Tuhan ingin kita alami di dalam kehidupan rohani kita, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi tundukkan kepala kita dan kita berdoa mohon hikmat pertolongan Roh Kudus agar kita bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami hendak membacanya dan menjadikan ia rema di dalam kehidupan kami. Karenanya Tuhan, tolong berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu, agar kami dimenangkan, dibenarkan, dan kemudian dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan setiap kami. Berkati hamba-Mu yang hina ini, agar dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Lukas 19 ayat 9 sampai 10 merupakan bagian di dalam konteks Sakeus, kepala pemungut cukai itu, tetapi kita hanya membaca 2 ayat terakhir di dalam teks itu. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, tentunya setiap hari demi hari. Ketika sebuah pertanyaan ditanyakan kepada kita bagaimana agar kehidupan ini menjadi lebih baik, maka sebagian orang akan menjawab sukses di dalam usaha, ranking di dalam sekolah, mendapatkan beasiswa yang banyak, lalu kemudian bahagia di dalam keluarga. Kita memiliki jenjang karir yang makin hari makin naik menuju kepada puncak, akhirnya menjadi seorang pimpinan. Itu semuanya adalah sebuah kebenaran bahwa memang itulah yang manusia cari, tetapi ada satu hal di dalam hidup ini yang tidak boleh kita lupakan sama sekali, yaitu hidup di dalam Kristus. Menyadari bahwa setiap manusia bisa saja sukses secara manusia, tetapi tidak boleh lost di hadapan Tuhan, tidak boleh terhilang di hadapan Tuhan. Karena di dalam kisah-kisah Alkitab yang kita baca dan kita renungkan, bahwa tujuan Kristus datang ke dalam dunia ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya yang hilang. Dan itulah sebenarnya yang menjadi misi setiap kita, setiap gereja, untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak mengerti di mana jalan dan tujuan yang harus mereka pergi. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting, bukan? Sebab ketika manusia terhilang dari hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara,
Manusia tidak akan pernah menemukan damai sejahtera walaupun mereka mendapatkan harta segunung ataupun pengetahuan sehingga pengetahuannya bisa memecahkan begitu banyak rumus-rumus alam atau metafisika atau fisika. Semuanya ilmu pengetahuan yang ada, mereka tidak akan memiliki sebuah damai sejahtera di dalam hati dan kehidupan mereka. Di dalam teks yang kita baca di sini, Yesus Kristus mengatakan dengan jelas bahwa anak manusia datang untuk menyelamatkan saudara. Menyelamatkan saya yang hilang, menyelamatkan Anda yang hilang. Dan itulah yang paling dirindukan oleh Tuhan, yaitu mendapatkan dan menemukan kita yang hilang. Dan kemudian kita datang kepadanya dengan sebuah kesadaran bahwa kita membutuhkan Yesus di dalam hidup kita. Seorang anak ketika memiliki sebuah keinginan, dia akan terus mengingat-ingat apa yang dia inginkan. Bukan hanya seorang anak, Bapak Ibu Saudara, tetapi saya yakin dan percaya kita pun demikian. Apabila ada sesuatu yang kita inginkan, betul-betul kita inginkan, maka pada saat itu kita akan sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain, karena di dalam pikiran kita, di dalam hati kita akan selalu terngiang-ngiang apa yang kita rindukan. Dan ketika Tuhan ada di surga, Bapak Ibu Saudara, dan melihat kejatuhan manusia di dalam dosa, ada satu kerinduan yang begitu besar di dalam hati dan pikiran Tuhan, yang membuat Tuhan mengambil sebuah keputusan yang ekstrim, yaitu menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Ada orang bertanya, kenapa Tuhan ingin menjadi manusia sama seperti saudara dan saya? Bukankah Tuhan bisa membuka sebuah langit, lalu kemudian memunculkan wajah kemahakuasaannya, mengatakan kepada manusia supaya bertobat dan kembali kepadanya? Hal itu sepertinya mudah, tetapi tentu tidak akan mencapai nurani kita yang paling dalam. Otoritas tidak bisa mengalahkan sentuhan secara pribadi antara Tuhan dan manusia. Tuhan datang ke dalam dunia menjadi manusia, berbahasa manusia, dan kita bisa melihat keteladanannya di dalam dunia ini, membuat kita mengerti satu hal, oh rupanya Tuhan seperti itu. Dengan jelas kita tidak samar-samar lagi melihat Tuhan yang jauh transenden, tetapi Tuhan yang imanen, yang datang kemudian kepada kita sebagai Immanuel, Allah beserta kita, sehingga kita tahu bahwa sisi dari pribadi Tuhan itu adalah penuh kasih, penuh kelembutan, dan tujuan Tuhan, kerinduan Tuhan pun kita akhirnya mengerti, yaitu datang untuk mencari saudara, dan karena saudara begitu berharga di mata Tuhan. Saudara, Yesus mengatakan dengan jelas kepada Sakeus, saya datang untuk menyelamatkan yang hilang dari pandangan Tuhan. Kaya, pintar, menjadi pusat perhatian, sukses, populer, dan lain-lain, itu semuanya berharga sekali. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari, bahwa perjalanan kita selalu menuju kepada liang lahat, atau selalu menuju kepada kematian. Lalu apa yang manusia cari? Lalu apa yang saudara cari dengan mati-matian? Bagaimana kepuasan saudara, enough saudara ketika melihat hal-hal duniawi ini? Maka kita perlu mengarahkan pandangan kita melihat yang kekal. Karena itulah yang sedianya harus kita miliki di dalam hidup ini. Saudara, selama bertahun-tahun bekerja, seorang misionaris berkata, dia melayani di pusat rehabilitasi narkoba. Semua anak-anak narkoba bisa diatasi sama dia, kecuali ada satu pria yang bernama Sam. Anak ini bandel sekali, anak ini nakalnya setengah mati. Sampai akhirnya misioner ini mengangkat tangannya dan berkata dalam hatinya, saya sudah tidak mau peduli sama anak laki-laki ini yang bernama Sam ini. Dia berbeda dengan pecandu-pecandu yang lain. Anak ini kepala batu, anak ini tegar tengkuk, saya tidak mau sama melayani dia. Saya tidak mau kemudian mendekati dia atau berbicara banyak dengan dia, karena anak ini ngeyelnya minta ampun. Suatu malam misioner ini berlutut di samping tempat tidur. Dia membuka Alkitab secara acak, dan pada saat itu dia mendapatkan Lukas pasal 15 tentang dirham yang hilang atau uang yang hilang. Dia mulai membaca tentang perempuan yang kehilangan dirham itu. Lalu kemudian ada suara di telinganya yang berkata begini, kamu telah berusaha keras mencari cincinmu yang hilang beberapa waktu yang lalu.
Kamu terus-menerus dan mengganggu pikiranmu tentang cincinmu yang hilang itu. Tetapi apakah kamu tidak terganggu hatimu melihat Sam, anak laki-laki yang kecanduan narkoba itu, terhilang dari hadapanku? Bapak ibu saudara, misionari itu sontak kaget luar biasa. Di dalam hatinya dia berkata, saya sibuk mencari cincin saya yang hilang. Masih mengganggu hati saya. Tapi saya lupa ada satu pribadi yang jauh lebih berharga yang bernama Sam, yang hari ini sedang terhilang dari hadapan Tuhan. Saudara, pada saat itu dia berusaha keras untuk mengabarkan firman kepada Sam, menemani Sam, memberikan dia perhatian lebih kepada Sam. Sampai pada akhirnya Sam berlutut di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Lalu kemudian misioneri ini berkata di dalam hati yang paling dalam, hari ini saya tahu Tuhan begitu gembira melihat satu domba yang hilang itu sudah pulang kepada bapaknya. Saudara, kadang-kadang saya merenungkan tentang cerita anak yang hilang. Anak yang hilang yang bandel ini, yang tahu di rumahnya ada aturan demikian, yang tahu bahwa dia makan berkecukupan di rumahnya. Dia tahu dia punya papa yang begitu cinta dan sayang kepadanya. Tetapi kadang-kadang saya juga berpikir, kita biasa menjadi anak yang nakal, anak yang bandel. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tetapi kita masih berkata kepada Bapa kita, biarkan aku free, biarkan aku bebas, tidak terikat dengan firman-Mu. Biarkan aku melakukan kecondongan hatiku sendiri. Biarkan aku melakukan apa yang aku sukai. Saudara, bersama Tuhan banyak orang berpikir dia tidak bebas karena firman-Nya mengikat dia. Tetapi sebenarnya kita menjadi orang yang bebas. Bebas yang bertanggung jawab, yang seharusnya kita hidupi nilai-nilai kerajaan surga itu di dalam kehidupan kita. Tidak ada tempat yang paling tenang dan aman kecuali bersama dengan Tuhan. Saudaraku, layangkan mataku ke gunung-gunung, itu kata pemazmur. Tidak ada tempat yang paling aman dan nyaman kecuali bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah Yesus datang di dalam dunia, karena dia mengerti isi hati kita. Walaupun kita memiliki begitu banyak harta duniawi ini dengan pengetahuan yang mumpuni cukup, tetapi tetap ada lubang-lubang kosong di dalam hati kita yang perlu diisi hanya oleh Yesus. Dan kita tidak punya alasan untuk menolak dia kalau kita mau hidup kekal. Dan kita akan bisa berani menghadapi segala tekanan dan pencobaan-pencobaan di dalam dunia ini apabila kita bersama-sama dengan Tuhan, karena dia sumber kekuatan kehidupan kita. Hari ini saudara, berapa banyak kita beribadah kepada Tuhan, berapa sering kita ada di gereja, berapa banyak kita melayani Tuhan. Tetapi banyak orang-orang yang mengaku Kristen justru sebenarnya sedang hilang. Karena raganya ada di tempat suci, tetapi hatinya sedang tidak berada di sana. Untuk itulah Tuhan datang mencari kita. Tuhan datang mencari kita karena dia tahu bahwa percaya kepadanya, Injil yang kita terima itu membuat kita akan hidup lebih baik daripada hari-hari di mana kita sedang tidak hidup bersama Tuhan. Maka setiap kali, bahkan dari ulangan Bapak Ibu Saudara, ulangan, bilangan dan kitab-kitab perjanjian lama, seringkali kita diingatkan bahwa hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Alkitab tahu apabila kita tidak hidup menurut kehendak Tuhan, maka kita akan berjalan penuh dengan kesesakan dan tiada kedamaian. Negara-negara memperkuat bangsanya dengan ekonomi mapan. Negara-negara dunia ini menunjukkan otoritasnya dengan perlengkapan senjata, helikopter dan pesawat tempur yang begitu hebat. Tetapi berapa banyak moralitas-moralitas yang dibangun di tengah-tengah bangsa dan negara-negara dunia ini. Kemarin sempat viral di kereta api bawah tanah New York, saudara yang dikasih Tuhan. Ada seorang perempuan yang menyobek-nyobek iklan pacaran sesama jenis. Dia sobek iklan-iklan itu yang dipasang di atas kereta api bawah tanah. Bahkan ditempel di dalam kereta itu, dia sobek semua. Netizen mengacungkan jempol kepada perempuan ini. Itu baru berani, itu baru benar.
Iklan-iklan seperti ini melawan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, moralitas generasi muda, moralitas manusia Kristen, integritas spiritualitas kita, berapa banyak kita perhatikan ketimbang citra atau penampakan kita atau kenyamanan fisik kita, apakah lebih maju daripada integritas kehidupan kita. Sakeus di dalam hal ini adalah seorang pencuri yang selalu membangun citra dan membelakangkan namanya integritas. Tetapi saat dia bertemu dengan Yesus, dia naik di atas pohon ara itu, dia tercengang melihat pengajaran Kristus yang penuh kuasa dan juga mengubah kehidupannya. Dia ternganga dan terheran-heran melihat Yesus mengajar begitu penuh kuasa. Maka pada saat itu saudara, dia ambil sebuah keputusan, komitmen yang baru yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, yaitu saya mau percaya pada dia. Tuhan tahu apa isi hati Sakeus, tahu. Makanya Tuhan berkata, saya mau menumpang di rumahmu. Maka orang yang membuka pintu rumahnya dan makan bersama Yesus, bersama keluarganya, maka pada saat itu rumahnya diberkati Tuhan. Bukankah kitab Wahyu mengatakan Yesus mengetuk pintu rumah kita dan berkata dari luar pintu itu, bukalah, saya mau masuk dan makan bersama-sama denganmu. Sebab orang yang berani buka hatinya, orang yang berani buka pikirannya pada Yesus, orang itu dijamin pasti diberkati Tuhan. Di dalam firman yang kita baca ini, Sakeus memiliki respon yang begitu luar biasa. Semua orang yang kurampok uangnya, kukembalikan 4 kali lipat. Penerimaan terhadap Yesus bukan hanya menerima sedemikian rupa, tetapi lebih jauh daripada itu ada sebuah aksi yang nyata, yang nampak di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang harus orang Kristen lakukan. Bahwa menjadi seorang Kristen bukan hanya berkata saya percaya Yesus. Menjadi orang Kristen bukan hanya berkata saya bisa menyanyi bagi Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan hanya bicara tentang berapa kali dia ikut ibadah online. Tetapi menjadi orang Kristen adalah mengerti firman, memelihara firman, melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Ada actionnya, ada tindakan nyata yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, bos triad bernama Teddy Huang begitu jahatnya luar biasa. Dia pemimpin daripada triad Hong Kong. Suatu kali dia dipenjara. Diberikan Alkitab oleh seorang pendeta yang datang mengunjungi dia. Dia baca Alkitab itu daripada tidak ada kerjaan di dalam sel penjara. Saudara, waktu dia baca Alkitab itu, Roh Kudus hinggap di dalam hatinya. Memberitahukan dia kebenaran, menyentuh hatinya yang paling dalam. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah tujuannya Tuhan datang untuk mencari mereka yang terhilang. Pada saat itu Huang menangis luar biasa di hadapan Tuhan. Dan dia tinggalkan seluruh atribut-atribut kepemimpinan di triad itu. Kelompok preman yang paling besar dan ditakuti di Hong Kong itu. Pada saat itu dia menjadi seorang pengabar Injil, saudara. Dia menjadi orang yang melakukan firman-Nya di seluruh hidupnya. Dari nothing menjadi God is everything. Dari kekosongan hati yang paling dalam persis Sakeus. Menjadi orang yang memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, lelah capekkah kita di dalam dunia ini? Seolah-olah apa yang kita cari tidak pernah berkesudahan. Kita terus berlari sehingga kita lelah. Pikiran kita lelah, hati kita lelah. Begitu banyak faktor eksternal yang menekan kehidupan kita. Tetapi pada hari ini juga Tuhan datang bukan untuk membereskan apa yang ada di sekitar saudara. Tuhan datang untuk saudara dan saya terima. Begitu kita menerima, maka seluruh tekanan-tekanan dari faktor eksternal itu kita yakini akan menjadi indah pada waktunya. Saudara, apakah hari ini kita sedang terhilang? Apakah hari ini kita sedang berjalan menuju kepada kekacauan integritas? Apakah pada hari ini kita sedang berada di dalam pencobaan yang begitu berat? Apakah hari ini kita berkata Tuhan tidak ada karena aku kecewa pada Tuhan? Tuhan datang untuk saudara. Tuhan datang untuk keluarga yang berantakan.
Tuhan datang untuk anak-anak yang kecanduan judi dan alkohol. Tuhan datang untuk mereka yang hidup di dalam narkoba. Tuhan datang untuk mereka yang berpikir tidak ada masa depan. Saudara, buka hatimu, buka pikiran saudara, dan biarlah Tuhan membentuk hidup saudara menjadi indah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami rindu Tuhan, Engkau yang datang bagi kami, yang mati bagi kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi satu hal memang yang kami harus selalu tanyakan, bahwa hidup ini Tuhan punya rencana apa di dalam kami. Tetapi satu hal juga yang Engkau harus tanamkan di dalam hidup kami, yaitu kami percaya, sungguh-sungguh percaya, bahwa semua rencana-rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Bapa di surga, kami mungkin terhilang hari ini. Kami rindu kembali kepada Engkau. Kami mungkin penuh tekanan pada hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami jalan keluar dan kelegaan. Kami tidak sendirian. Kami melayangkan mata kami kemanapun, tidak akan ada pertolongan, kecuali pertolongan itu dari Tuhan saja. Termasuk bangsa negara kami Tuhan. Engkau dibutuhkan di tengah-tengah bangsa ini. Bagi pemerintahan pusat sampai daerah, mereka yang sakit, keluarga-keluarga Kristen, generasi-generasi muda di dalam budaya-budaya sekularisme ini. Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada seluruh dunia, kepada kami semuanya. Sehingga kami bisa hidup di bumi seperti di surga, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin.